Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini kakak akan membahas ya rumus-rumus yang ada di kelas 9 karena ada kemarin yang request minta dibuatkan video rumus-rumus kelas 9 ya. Tapi pada video kali ini kakak akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Ini biasanya materi kelas 9 semester 2 ya. Nah, bangun ruang sisi lengkung biasanya itu membahas tabung, kerucut, dan bola. Ya, jadi kakak pada video kali ini akan membahas tabung. Oke, simak baik-baik video kali ini agar kalian paham. Dan kalian boleh subscribe, kemudian kalian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi yang akan kakak bahas setiap hari. Oke? Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada tabung. Tapi sebelum itu kakak akan menjelaskan apa sih bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Nah, sisi lengkung itu seperti tabung. Kerucut itu punya sisi lengkung atau bola ya. Nah, yang pertama ini tabung. Kalian bisa lihat ya di sini. Tabung memiliki sisi atas. Yang di atas itu namanya sisi atas. Kemudian yang bawah itu namanya sisi bawah atau sisi alas. Kemudian yang dimaksud sisi lengkung itu yang tengah. Jadi yang melengkung itu namanya sisi lengkung. Dan biasanya disebut sisi selimut. Selimut tabung. Paham ya? Jadi tabung memiliki 3 bagian. Ada sisi atas, sisi bawah, dan selimut. Ya, ada 3 yang harus kalian ingat sebelum kita masuk ke rumus ya, agar kalian mudah nanti menangkap dan memahami rumusnya. Oke. Nah, untuk luas alas itu kan kalian tahu berbentuk lingkaran sama dengan luas tutup ya kan? Berarti kita bisa tulis di sini luas alas ya kan sama dengan luas tutup ya. Tutup itu yang atas ya, atau kalian mungkin bingung kakak buatnya luas atas sama dengan luas alas ya. Atas sama bawah itu sama, yaitu sama dengan lingkaran ya kan. Nah, luas atas sama luas alas sama dengan lingkaran. Lingkaran itu rumusnya, luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Ya kan? Kemudian yang kedua, luas selimut. Ya, kalian harus ingat ini, luas selimut. Luas selimut itu adalah 2 pi r t. Jadi 2 dikali pi. Jadi 2 dikali pi dikali r dikali t itu adalah luas selimut tabung. Kemudian kita bisa menentukan luas permukaan tabung. Nah, kita bisa tulis luas permukaan tabung. Kakak tulis seperti ini. Nah, luas permukaan tabung itu berarti luas semua. Ya, jadi luas semua itu luas atas, ya kan? Luas atas ditambah luas alas yang bawah ya. Jadi atas ditambah bawah, kemudian ditambah luas selimut. Ya kan? Jadi ada 3 bagian, kita jumlahkan semua. Jadi luas atas itu berbentuk lingkaran. Luas rumusnya pi r kuadrat. Kemudian alas juga berbentuk lingkaran, maka rumusnya luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kemudian untuk luas selimut itu adalah 2 pi r kali t. Ini yang harus kalian ingat. Luas selimut biasanya di soal juga cuma ditanyakan luas selimut. Jadi kalian juga harus hafal ya. Kalau luas selimut itu rumusnya 2 pi r t gitu. Oke, kemudian karena ini luas alas sama luas atas sama, bisa kita tulis seperti ini. 2 pi r kuadrat ya kan? Kemudian ditambah luas selimut 2 pi r kali t. Nah, kemudian karena ada unsur yang sama ya, jadi 2 pi ini sama 2 pi kita keluarkan. 2 pi r. 2 pi r ya, karena sama-sama memiliki r. Kemudian di sini masih R1. Berarti R ditambah sini sisa T. Jadi rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 pi r ditambah T. Paham? Nah, kemudian untuk volume tabung itu adalah
Kakak tulis di sini, volume tabung itu adalah Pi R kuadrat T. Nah, ini yang harus kalian ingat, volume tabung dan luas permukaan tabung, yaitu 2πr R plus T. Oke, sekarang langsung kita ke soal. Ya, kakak akan memberikan satu soal agar kalian paham. Nah, di sini kalian bisa lihat sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tingginya 20 cm. Nah, kita cari luas permukaan tabung dan volume tabung ya. Jadi langsung kita masukkan ke rumus luas permukaan tabung. Rumusnya adalah 2πr R ditambah T. Nah, langsung kita masukkan karena di situ adalah jari-jarinya 14, maka kita pakai Pi-nya 22/7. Dan jari-jari 14 kita tulis masukkan, kemudian 14 ditambah T. T adalah tinggi. Tinggi yaitu 20 cm. Nah, mari kita coret. 14 dibagi 7 di 2 ya. Jadi 2 dikali 22 yaitu 44 dikali 2 88. Kemudian dikali, nah 14 ditambah 20, 34. Sama dengan 88 dikali 34. Kalian bisa hitung pakai cara susun ke bawah ya, perkalian. Dan kakak sudah mencoba, yaitu hasilnya 2992 cm persegi. Oke. Mudah kan? Langsung saja kita lanjut ke volume tabung. Volume tabung, yaitu rumusnya Pi R kuadrat T. Jadi Pi-nya kita masukkan 22/7 ya, karena jari-jarinya 14 kali 14. Karena R kuadrat, jadi 14-nya 2 kali. Dikali tinggi 20. Kita coret. Jadi 14 dikali 7 itu 14 dibagi 7 2, jadi kita kalikan semua. 22 kali 2 44 dikali 14 dikali 20. Nah, kalian bisa pakai cara susun pendek ke bawah dan hasilnya itu 12.320 cm kubik. Mudah kan untuk bangun ruang sisi lengkung tabung. Kakak rasa cukup untuk video kali ini. Kakak selanjutnya akan membahas kerucut dan bola. Simak baik-baik video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Terima kasih, sampai jumpa di next video.